Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Buya Syakur, saya mohon penjelasan terkait yang disebut dalam kitab Syarah Hikam itu dengan rizki mutajarrid atau mutajarridin. Nah, apa mutajarridin itu hanya bagi kelas contoh kiai atau ulama saja yang notabene mereka lebih khusyuk dalam ibadah, ataupun sekelas kita pun seperti halnya tadi Buya mengatakan bahwa banyak teman, keluarga yang baik dan sebagainya, itu termasuk dalam kategori mutajarridin. Ya. Satu itu. Yang kedua, seperti tadi saya menggarisbawahi, kita dalam berbuat baik kepada orang lain, salah satunya ketika menjamu tamu, karena ini mungkin sudah yang ditekankan oleh Rasulullah, fal yukrim dhaifah. Mohon maaf sebelumnya karena kami di bagian pemerintah di desa terutama itu ketika kedatangan tamu, ya mohon maaf Bu ya, kayak seperti wartawan bodrek ataupun LSM. Nah, seperti itu kami, karena ini sangat sering sekali itu di kantor kami, seperti ya sudah budaya atau gimana. Ya, ini ya. Seperti ini apa yang harus kami perbuat, karena seperti Buya tadi katakan, kita kalau bisa ya tingkatkan level ke yang lebih baik. Terima kasih. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada dua makom itu, ada makom tajrid, ada makom kasab. Orang yang makomnya kasab artinya ya untuk mendapatkan rezekinya melalui banting tulang, peres keringat, ya kan gitu. Berangkat pagi, pulang sore, kerja keras, kita mencari. Kalau makom tajrid itu rezekinya diantar. Yang menentukan ini bukan kepangkatan. Apakah pangkat nabi, pangkat rasul, pangkat wali, ulama dan sebagainya, tidak, tapi dari ukuran kedekatan dengan Tuhan. Kalau jabatan mah bupati dengan sekda, ya kan pangkat tertinggi kan sekda, betul enggak? Tapi apakah dia dekat dengan bupati? Belum tentu. Dengan tukang pejetnya lebih dekat mana? Tukang pijat punya pangkat enggak? Enggak ada. Tapi dia lebih dekat. Nah, untuk itu saya kasih contoh hadis Nabi lah, diceritanya gitu, katanya gitu ya. Saya kalau bilang hadis tuh saya bilang kata aja lah, karena betul. Iya, artinya karena kan rentetan kita mesti menguji anak-anak sanadnya kan banyak banget, kadang-kadang saya pusing begitu tuh. Kalau ya begini, Nabi kita pernah bilang kepada Sayyidina Umar sama Abu Bakar, nanti kapan-kapan kalau ketemu dengan orang yang bernama Uwais Al-Qarni, mintakan doa kepada dia supaya dosa-dosamu diampuni oleh Allah. Mereka kan aneh, kan merasa orang yang paling dekat dengan Rasulullah. Dan doa Rasulullah kan pasti dikabul oleh Allah, kan begitu. Kau kenapa minta sama Uwais Al-Qarni? Ya udah, dia doanya mustajabah. Jadi atas pesan itulah dia mencari namanya Uwais Al-Qarni. Masuk kampung, keluar kampung, ketemu dulu ya ada namanya Uwais Al-Qarni, dia tukang kayu gitu, kayak Kang Benu lah gitu. Tapi sekarang dia sudah pindah lagi, kemana nggak tahu, nyari lagi. Dulu pernah jadi tukang bangunan macam-macam lah, nggak ketemu akhirnya. Lalu mereka kembali bertanya Rasulullah, ya Rasulullah, cirinya apa sih orangnya? Nanti di mata kakinya ada belang putih. Kalau itu namanya corob ya, ya corob ya, ya apa namanya? Yus corob lah, ya putih betul, belang putih.
Nah, secara kebetulan Sayyidina Umar itu lagi tawaf, ada orang sedang tawaf, mungkin karena jubahnya cingkrang gitu kan, jadi kelihatan gitu. Ada belangnya, akhirnya ditowel. Kamu Uwaisul Qarni? Oh iya saya. Tolong doakan saya supaya dosa-dosaku, karena Sayyidina Umar kan dulunya preman kan, ya kan, gitu kan, masih ada sisa-sisa dosa yang masih di pending. Karena Allah juga janjinya kan tidak menghapus sampai ditutup. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira. Itu bukan menghapus tapi menutup. Takfir itu menutup artinya. Lalu dia ngacung tangan, selesai. Yuk kita ngobrol dulu. Sorry nggak ada waktu, saya sibuk. Dikejar dia lari, muter-muter, akhirnya ya udah nggak mau. Uwaisul Qarni itu dianggap oleh Kanjeng Nabi sebagai orang yang doanya dikabul karena saking dekatnya dengan Tuhan. Dari mana? Dari kebaikan dia kepada ibunya. Tidak jauh dari situ kok. Nah, dia kalau orang miskin, ibunya tinggalnya di Madinah, mau naik haji, kata naik apa mah? Ini Mekah kan jauh. Naik apa? Onta nggak punya. Dulu kan orang punya onta kan orang kaya. Kayak sekarang punya mobil kan. Ya kata ibunya, kamu kan masih perkasa, kan bisa digendong mama. Ya udah deh, mangga silakan. Gendong ibu dari Madinah ke Mekah, bayangkan. Udah Kang Arif bisa nggak gendong ibu dari Perbutulan ke Kliwon? Bayangkan. Nah, saking baktinya pada orang tuanya, dan itu dia betul ikhlas lillahi ta'ala, karena wabil walidaini ihsana, dia amalkan 1 poin saja, memuliakan orang tua. Dia sudah menjadi orang yang dekat dengan Allah kok. Paham nggak? Apalagi kalau kepada seluruh umat manusia, wah luar biasa. Nah itu. Jadi artinya bahwa di sini kita kembali bahwa orang-orang yang makam tajrid itu orang-orang yang sudah dekat dengan Allah. Kalau orang yang belum dekat namanya makam kasab. Dalam birokrasi saja, saya mau nanya, Anda di desa jadi pegawai negeri? Iya. Kalau tiap bulan terima gaji kan? Terima gaji. Ke teller kan? Ngambil duitnya kan? Datang sendiri kan, ngantri kan. Ada nggak di Pemda yang gajinya diantar? Bendaharanya datang bawa buku, Pak monggo dipuntawis. Ada nggak? Siapa itu? Bupati. Terus apa lagi? Sekda, ya kan? Para asda barangkali kan. Dari kepangkatan di dunia saja, ada yang rezekinya harus ngantri, ada yang diantar, itu kelihatan kok. Masuk akal nggak kira-kira? Nah makanya bagi saya pada akhirnya mah hanya ngasih nasihat kepada, barangkali di sini banyak para kasepuhan, para kiai ulama yang sudah ditentukan oleh Allah makamnya makom tajrid, dengan tugas rutin sebagai kiai. Yang penting kamu duduk sila yang rapih, nanti rezekimu akan diantar semuanya. Ya tolonglah duduk saja yang rapih, nggak usah cari harta lagi, nanti diantar oleh Allah. Jadi jangan pernah Anda memutasikan dirimu sendiri, kecuali Allah yang memutasikan kamu. Karena ada kiai-kiai di Indonesia ini yang mencelat sendiri, lompat sendiri, memutasikan sendiri. Yaitu godaannya berawal dari melihat pengusaha kaya, mobilnya mewah, istrinya cantik, rumahnya gedong, duitnya banyak, ya kan? Sedangkan dia sebagai kiai, godaannya ini bisikan-bisikan setan juga. Tuh lihat orang kaya, dia bisa bagi-bagi duit, nyantuin orang miskin, rezekinya lancar,
kamu mah tomak tiap hari tuh nunggu-nunggu dikasih orang. Gitu kan. Akhirnya dia merempeng ya, apa merempeng tuh? Apa bahasa Indonesia merempeng tuh? Bernafsu lah, bernafsu. Akhirnya dia kepengen jadi pengusaha. Iya kan? Akhirnya jadi pengusahanya bangkrut, pesantrennya bubar. Ada lagi godaannya, kamu berdakwah, mulutmu sampai bau busuk, nggak ada yang mau mendengarkan. Dakwah dengan politik lebih lancar, lebih mapan, lebih terdengar dengan kekuatan politik. Jadi gimana Tan gitu. Nyong setan jadi diajak ngobrol. Pak Kiai masuk partai politik aja. Jadi anggota DPR, bisa jadi bupati, bisa jadi ini. Kan Anda bisa berdakwah lebih hebat. Oh gitu? Iya. Akhirnya nyalon jadi anggota dewan. Ya kan? Jadi bupati. Pesantrennya enggak ada yang ngajar, santrinya pulang satu persatu, di akhir jabatan ditangkap KPK. Ada enggak? Ada enggak? Sebaliknya orang yang sudah kaya raya, dia bisa jadi donatur masjid madrasah, dia iri hati juga ngelihat kiai enak banget, kayak adem gitu. Kan gitu, santai sehari-hari kumpul anak istri. Saya tiap hari muter-muter capek banget. Kiai hanya tiap malam hanya muter tasbih kan gitu, enak banget, nyaman banget. Dia iri hati juga. Akhirnya ngelamun pengen jadi wali gitu. Berangkatlah ke hutan. Tiap hari ganti tasbih karena diputar kan portal lagi, beli lagi, habisnya. Jadi walinya wali Dalban. Usahanya bangkrut. Nah itu kira-kira. Makasih gitu aja deh. Terakhir ya ini itu tadi Bu ya, satu lagi itu yang terjadi tamu wartawan potret. Sekarang begini, kalau Anda takut kedatangan wartawan, jangan bilang bodrek dong, tersinggung nantinya. Anda takut, berarti Anda punya kesalahan. Udah gitu aja. Makanya saya ingin pesan kepada siapapun, jangan pernah melakukan kesalahan supaya Anda menjadi pemberani. Itulah kira-kira. Nah, dengan catatan kaki, yang dimaksudkan kesalahan ini adalah kesalahan yang bisa dieksploitir oleh lawan. Bukan kesalahan datang terlambat, janji lupa, itu mah gampang, itu mah nggak masalah. Kesalahan yang nantinya bisa dieksploitir oleh musuh-musuh Anda. Itu aja lah kira-kira. Jadi bagaimana? Ya kasih aja lah.